berkilo-kilo. Jadi penyakit itu tidak bisa dikira-kira, semuanya harus dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis secara tepat. Ngoten nggih. Enten pertanyaan mboten? Jadi yang paling penting ya dari yang apa yang saya sampaikan tadi untuk mencegah tanda gejala gawat daruratan pada penderita DM itu yang paling penting rutin kontrol nomor satu. Nomor satu itu rutin kontrol, rutin periksa ke puskesmas. Yang kedua minum obat secara rutin sesuai dengan anjuran bu dokter. Ya. Terus makan minum juga rutin, diet yang tepat. Nih. Terus yang selanjutnya aktivitas yang cukup. Aktivitas cukup itu perlu. Jadi meskipun jenengan semua punya sakit, tapi tetap harus melakukan aktivitas dengan baik. Aktivitas rutin. Dengan aktivitas rutinnya maksud saya dengan mengetahui kondisinya kesehatan masing-masing. Jadi kalau tidak boleh memaksakan kondisinya. Ini itu yang paling penting. Jadi dengan semua juga harus mengetahui kondisi tubuhnya bagaimana. Kalau minum obat bagaimana. Kalau misalnya ngarit tekan dugi tebih penrawasan itu harus dititeni yang mbak. Jadi tidak boleh memaksakan diri nih. Dan yang jelas yang penting juga harus minum air putih yang cukup. Kita itu membutuhkan 8 sampai 10 gelas sehari minum nggih. Kalau bisa air putih tercukupi karena penderita DM itu rata-rata darahnya lebih kental. Kalau minumnya dikit itu memperberat fungsi ginjal. Jadi minum air putih cukup itu sangat penting. Selain itu juga mengatur makanan. Meskipun saya menyampaikan tadi makan terlalu sedikit juga tidak bagus apabila aktivitasnya berat, tapi tetap ya juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan aktivitas dan juga disesuaikan dengan kebiasaannya masing-masing. Oke, ada pertanyaan mboten? Ada pertanyaan mboten Bapak Ibu? Mungkin ada sharing pengalaman selama prolanis DM dari yang awalnya gulanya tinggi jadi stabil katanya. Mungkin nggih. Mungkin itu naik turun. Iya. Mungkin naik meleng ngoten. Oh iya. Jadi turun ngoten nggih Bu. gula darahnya tidak stabil meskipun dilakukan pemeriksaan pada saat puasa. Dan itu jenengan bisa kayak ditanya awake dhewe, aku ini bareng apa? Aku ini nyambut gawe ku apa wae. Nah, itu bisa menentukan kadar gula darah keesokan harinya. Atau misalnya jenengan saat ini puasa nggih, tapi tadi pagi baru subuh dan pun narik tebih. Tapi cuma minum. Nah, sebutkan aktivitas nopo-nopo mawon. Nah, terus sampai sini mungkin akan karena juga sudah minum obat, terus minum air putih juga agak banyak, bisa jadi gula darahnya pada saat diperiksa normal. Ngoten lho. Terus kalau misalnya tinggi mungkin iki mau dari rumah juga belum aktivitas apa-apa, jadi kadar gula darahnya masih agak tinggi karena belum ada pembakaran di dalam tubuh. Ini Bu, sering nyeri kaki. Kalau sering nyeri pada kaki, untuk penderita ini tidak terjadi hanya pada penderita DM, nyeri pada sendi itu bisa terjadi pada semua orang. Nah, pentingnya melakukan aktivitas rutin atau kalau bisa latihan kekuatan karena kalau dengan berjalan saja ini semakin capek, tapi juga dilatih kekuatannya, gitu. Melatih kekuatan dengan cara apa? Bisa latihan duduk berdiri. Coba jenengan bisa berdiri tanpa berpegangan dari duduk. Nah, itu bisa dilakukan untuk memperkuat
misalnya jenengan naik duduk itu habis makan sekitar 10 kali. Sehari 3 kali kali 10 itu sudah bisa memperkuat otot kaki. Coba ngadeg, lenggah itu mawon. Ini ya, habis makan ya diajarkan setiap habis makan sak durunge tambah putih lenggah ngadeg 10 kali pelan-pelan mawon. Ya kalau bisa tidak beri pegangan, itu kalau melatih otot kaki. Tapi kalau memang belum terbiasa bisa sambil beri pegangan. Maksud nggih, itu latihan ringan tapi bisa memperkuat otot kaki dan sendi juga. Monggo ada pertanyaan boleh? Jadi enten pertanyaan mereka membadan mungkin ada pengalaman lagi semuanya atas pertanyaan ibu itu tadi bagus. Jadi misalnya jenengan juga mengalami keluhan yang sama kan jadi semuanya tahu. Ngoten lho maksud saya seperti itu. Ini Mantan Bu, kalau niku nanti pengalaman sikat gigi kula bangun niku kapure unjuk air petak ingkang apa fungsinipun yen tiyang dulu niku ngendikane kudu baca niku saged apa ngobati padaran niku napa pripun Bu diparengaken mboten? Boleh. Sebelum gosok gigi bangun tidur suruh minum entah itu 1 gelas atau ya memang ngeten nggih. Ini ku peneres nggih. Jadi memang sebaiknya kita itu bangun tidur melek niku melek. Ibaratnya saat durunge wudu, saat durunge napa-napa gen teges, gen aliran darah niku bisa lancar karena kita itu tidur sekitar 6 sampai 8 jam. Pada saat itu kondisi kita tidak minum nggih. Nah, itu kekurangan cairan. Nah, jadi bangun tidur memang paling bagus minum air putih 1 gelas air putih hangat boleh, suhu ruang boleh. Boleh nggih, betul. Jadi minum itu melancarkan aliran darah hati saat dari jenengan teng kamar mandi saat dari apa duduk dulu yang pawan saya lingguh terus minum air putih setelah habis teges lebih ke kamar mandi wudhu sholat dan sebagainya dan itu bagus terus jadi ini bisa dilakukan untuk semua orang memang bangun tidur apa langsung tangi jelek alon-alon ini bisa mencegah stroke ya. Jadi biar aliran darah betul kaget. Jadi bisa duduk dulu, terus berdiri jalan pelan-pelan ke dapur minum air putih. Kalau bisa disiapkan neng ambil cepatnya botol gitu, betul apa? Misalnya pawan itu, misalnya cedak pun bisa langsung neng saat durungnya neng kamar mandi minum air putih dulu sambil duduk ya, minum dulu setelah itu baru ke kamar mandi itu untuk memulai hari itu paling bagus. Peneras niku pembahasan. Monggo. Nggih, pripun? Misalnya minum obat pagi sore. Nggih. Kelupaan awal Nah, niku kadang-kadang niku jenengan pada waktu periksa di sini gula darahnya naik turun apa stabil. Nah, itu penyebabnya gitu. Jadi sebaiknya minum obat sesuai dengan dosis. Kalau memang kelupaan loh, misalnya lali, sesasi pengkali betul nopo-nopo. Tapi kain kerap lali ini diampun. Aku minum obat pagi. Pagi belum minum siang. Betul nopo-nopo. Kalau misalnya hanya menggeser waktu diperbolehkan. Tapi kalau bisa minum sesuai jadwal saja. Boleh. Tapi kalau memang yang satu pagi, yang satu sore, ya dan yang lali diombe sore kali ya ampun dikasih jarak makan tetap. Iya, tetap dikasih jarak. Misalnya minum yang satu minum siang, yang satu minum sore, ngoten lho. Nggih. Monggo enten pertanyaan boleh mboten? Sudah Bu Tibi. Sudah nggih. Matur suwun anune. Terima kasih kepada simbah-simbah semua atas perhatiannya nggih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.